Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anu Wijayanto dengan NPM 20430019. Presentasi yang pertama adalah video bagaimana blockchain bekerja. Blockchain terdiri dari beberapa blok dan setiap blok terdiri dari daftar transaksi dan stempel waktu. Buku besar mencatat setiap urutan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, di dalam jaringan blockchain, kita memiliki sebuah blok pertama. Jadi, agar terciptanya sebuah blok yang akan terhubung dengan blok lainnya, kita harus memiliki genesis blok. Genesis adalah awal mula blok. Di dalam genesis blok tersebut memiliki data, jadi ini akan menjadikan pemicu blok selanjutnya. Jadi ketika ada blok 2, 3, dan seterusnya, mereka memiliki timestamp sendiri. Bagaimana cara kita menentukan blok-blok tersebut? Hashing memiliki fungsi untuk mengamankan data dan sekaligus menjadi kriptografi satu arah, yang mana berbeda dengan sistem keamanan enkripsi. Contoh, di sini kita memiliki plaintext adalah sebuah nama dan kemudian nama tersebut kita hashing. Sebagai contoh, kita masukkan fungsi hashing SHA-256 nowpod. Setelah dilakukan hashing nama tersebut yang awalnya cuma 5 digit sekarang sudah terbentuk sebuah SH256, jadi ini lebih rumit. Jadi jika dirangkum, fungsi hashing biasanya dipelajari bersama-sama dengan kriptografi, yaitu ilmu tentang pembuatan pesan rahasia dan cara memecahkannya. Fungsi hashing adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengacak sebuah kata menjadi kata yang tidak bermakna, dan sedapat mungkin kata hasil hashing tidak bisa ditebak dari apa kata tersebut berasal. Dunia Ilkom. Menyimpan hash dari blok sebelumnya. Di blok saat ini menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya. Modifikasi apapun pada suatu blok menyebabkan hash blok menjadi tidak valid dan akan berpengaruh pada blok berikutnya di blockchain. Genesis block. Jadi genesis block ini kita harus membuat hash dari blok sebelumnya. Karena ini hash dari blok pertama, maka kita akan mengisi hash sembarang, yang penting kita telah membuat blok dasar. Nah, kemudian kita transaksi ini akan disimpan sebelumnya. Kita harus melakukan hashing agar dia tersimpan di blok kedua. Jadi blok kedua telah menyimpan blok sebelumnya dan seterusnya. Jadi cara untuk menyambung blok ini kita menggunakan konsep hashing konten dari blok sebelumnya dan menjadikan identitas untuk menyambung satu sama lain. Menyimpan hash dari blok sebelumnya di blok saat ini menjamin integritas transaksi di blok sebelumnya. Modifikasi apapun pada suatu blok menyebabkan hash blok menjadi tidak valid dan akan berpengaruh pada blok berikutnya di blockchain. Nah, ketika ada yang memodifikasi data, contohnya ada orang yang tadinya negatif jadi positif di sistem THR, karena kita telah menggunakan konsep hashing yang terhubung satu sama lain. Jadi transaksi ini akan terjaga integritasnya karena kita telah menyimpan hash dari blok-blok sebelumnya. Note. Jadi seorang hacker ingin mengubah transaksi dalam suatu blok tetapi semua blok berikutnya di blockchain. Selain itu, dia perlu menyinkronkan perubahan ke semua komputer lain di jaringan yang merupakan tugas yang mahal secara komputasi untuk dilakukan. Karenanya, data disimpan di blockchain tidak dapat diubah karena sulit diubah setelah blok tempat mereka berada ditambahkan ke blockchain. Konsep keamanan blockchain, contohnya ada sebuah hacker yang memodifikasi salah satu blok yang isinya transaksi data COVID yang tadinya positif jadi negatif. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah memodif salah satu rangkaian blok. Tetapi karena setiap blok saling menyimpan preview hash-nya yang telah di-hashing, maka blok ini menjadi salah satu menyimpan data yang tidak valid. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.